Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas siapa dia yang suka banget sama kamu tapi malu untuk mengungkapkannya ya. Dan ini adalah general reading jadi belum tentu akan cocok untuk semua. Bisa setengah resonate, sama sekali nggak resonate, atau mungkin bahkan full resonate ya. Kita akan lihat dari energi masing-masing. Dan kalau misalnya seperti energi dia kamu kenali antara 1-2 kartu aja sudah cukup namanya untuk menangkap energi kamu di sini. Oke, kita akan mulai dari seperti apa energi dia yang sebenarnya suka banget sama kamu, tapi malu untuk mengungkapkannya. Seperti apa energi dia yang suka banget sama kamu? Oke, di sini ada kartu Princess of Diamond ya. Saya melihat di sini dia adalah seseorang yang sangat pekerja keras. Dia seorang yang saya rasa di sini untuk usia bisa jadi lebih muda dari kamu. Atau kalau dia nggak lebih muda dari kamu, artinya dia masih berjiwa muda. Dia seseorang yang sangat money oriented. Penampilan dia sangat baik yang saya lihat. Nggak berarti harus yang over banget gitu ya, penampilannya super keren gitu, enggak. Tapi penampilan dia itu enak dilihat ya, rapi seperti itu. Selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga penampilan. Beberapa dari kamu punya suatu urusan sama dia yang berhubungan dengan uang, pekerjaan, ya, hobi, ataupun aktivitas. Kita lihat lagi energi dia yang suka banget sama kamu seperti apa. Oke, di sini ada Seven of Club. Saya merasakan di sini ini artinya kartunya dia menyembunyikan sesuatu. Dia menyembunyikan perasaan sukanya sama kamu. Karena menurut dia, kalau dia mengungkapkan hal itu, dia takut kayak ada hubungan yang akan rusak, ada hubungan yang jadinya akan saling canggung, ada ketidaknyamanan, itu yang dia takutkan. Dia merasa akan lebih aman untuk saat ini diam dulu, tidak mengatakan atau mengungkapkan apa-apa sama kamu. Kalau sebenarnya dia itu suka banget sama kamu. Di sini kalau yang saya lihat kayak memang dia, kalau sebagian kecil dari kamu itu dia ada yang nggak jujur. Tapi memang yang saya lihat ada juga yang dimana dia nggak jujur demi kebaikan. Kayak saya lebih melihat kartu ini dia itu memang menyembunyikan perasaannya. Karena menurut dia itu akan lebih baik daripada dia mengungkapkan tapi akan membuat situasi atau mungkin ada beberapa situasi di antara kalian akan menjadi nggak enak, menjadi runyam seperti itu ya. Seperti apa lagi energi dia yang suka banget sama kamu? Ada Queen of Club. Oke, ini energi yang berbeda ya. Ini energi berbeda dari kamu. Kalau di sini, maksud saya energi yang berbeda dari kartu yang tadi. Kalau di sini yang saya lihat ada juga yang suka sama kamu yang dimana dia itu mungkin usianya sebaya kamu atau lebih tua dari kamu ya. Ada juga yang dimana dia itu adalah seorang janda atau duda yang lagi suka banget sama kamu. Kalau dia bukan janda atau duda artinya dia itu sangat pahit dalam hal cinta. Dikarenakan dia masih memiliki trauma dalam hubungan cinta di masa lalu ya. Dia adalah seseorang yang sangat pintar, sangat tegas, terkadang terkesan dingin, tetapi kalau udah ngelucu atau dia punya selera humor yang bagus sebenarnya. Siapa lagi dia? Energinya seperti apa? Seseorang yang suka banget sama kamu. Seperti apa energi dia yang suka banget sama kamu? Wow, di sini ada kartu Two of Heart. Oke, ini saya menangkap ada dua energi ya. Yang pertama,
dia ini adalah pasangan kamu sendiri kalau memang sekarang kamu sudah ada pasangan. Kalau misalnya kamu yang sekarang ini lagi single, artinya dia adalah seseorang yang punya hubungan lain, punya hubungan di luar sana. Selain dia punya hubungan sama kamu, seperti itu. Artinya dia seorang yang sudah punya pasangan ya. Atau mungkin sudah ada dekat dengan orang lain. Seperti apa lagi energi dia yang suka banget sama kamu? Ada kartu Nine of Diamond. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini dia seorang yang sangat mandiri, sangat percaya diri juga, dan bahkan di sini dia itu seorang yang masih suka akan kebebasan juga ya. Secara finansial dia cukup baik, cukup stabil. Dan kayak di sini dia merasa kalau misalnya ketemu sama kamu tuh memang lagi beruntung. Kayak dia merasa sangat beruntung bertemu seseorang seperti kamu. Dia adalah seorang yang sangat suka menghabiskan waktu bersama kamu, tapi dia juga nggak mau kehilangan waktunya dia, kebebasannya dia. Ini lebih saya lihat adalah energi seorang single yang masih belum siap untuk berkomitmen. Seperti apa lagi energi dia yang suka banget sama kamu? Ada kartu Prince of Spades. Oke. Di sini kalau yang saya lihat dia punya semangat yang tinggi, punya gairah hidup yang tinggi, sangat sibuk juga ya. Yang saya lihat sini dia itu kayak padat banget untuk urusan kerjaan. Seseorang yang suka traveling, yang sering berada di jalan. Dan kalau yang saya lihat di sini energi dia kepada kamu, dia itu lagi semangat-semangatnya pengen mendekatkan diri sama kamu. Jadi mungkin dia terkadang meluangkan waktu sedikit untuk kamu ya. Entah itu seperti terlihat sengaja atau tidak disengaja, tapi kalau dia bisa meluangkan waktu untuk kamu, sebenarnya dia tuh ngerasanya seneng banget. Mungkin dia nggak bilang sama kamu, tapi sebenarnya dalam hati dia seneng banget kalau punya waktu luang bersama kamu. Saya merasa dia adalah seorang yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Kalau itu belum terjadi, atau kalau memang sudah terjadi, dia yang saat ini sering banget datang ke kamu, entah itu urusan kerjaan atau urusan lain ya. Jadi dia adalah seorang yang saat ini sering mungkin ngajak kamu keluar atau mungkin berkomunikasi dengan kamu ya. Bottom of the deck-nya ada Princess of Spades. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat menarik. Seseorang yang benar-benar mencuri perhatian dia. Seseorang yang menurut dia enak banget diajak ngobrol. Dia melihat kamu seperti itu. Kayak saya melihat dia punya banyak gairah untuk kamu. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri sosoknya seperti apa ya. Seperti apa ciri-ciri sosok seseorang yang suka banget sama kamu tapi malu untuk mengungkapkannya. Seperti apa ciri-ciri sosok seseorang yang suka banget sama kamu? Seperti apa ciri-ciri sosok seseorang yang suka banget sama kamu? Ada Five of Swords. Saya merasa di sini ya. Entah kenapa kayak saya melihat di sini dia kesulitan untuk berkomunikasi dengan kamu. Atau di sini kayak saya melihat dia itu pengen menyampaikan sesuatu sama kamu tapi rasanya sulit banget gitu ya. Itu yang saya lihat. Dia pengen kayak di mana situasi ini gimana caranya biar enak di kamu, enak di dia. Karena di sini kalau yang saya lihat ada pihak yang entah kenapa saya melihat ada pihak yang tersakiti kalau misalnya dia itu mengungkapkan perasaannya sama kamu.
Dan di sini yang saya lihat kamu sama dia pernah berkonflik juga. Karena di sini ada Five of Swords ya. Ciri-ciri lain, ini beda lagi ya, saya tangkap energinya. Dia itu seorang yang manipulatif, bisa dikatakan agak toksik ya. Seseorang yang tidak mudah untuk dikalahkan opininya. Jadi kalau dia beropini tuh kayak susah banget buat kamu ngalahin dia gitu. Membuktikan kalau opini kamu juga benar. Meskipun dia berkata iya aja, tapi dia akan selalu challenge kamu atau menantang kamu apabila kamu mengungkapkan sesuatu seperti itu. Ya, artinya dia seorang yang tidak mudah untuk dikalahkan dalam beropini. Seperti apa lagi ciri-ciri sosok seseorang yang suka banget sama kamu, tapi malu untuk mengungkapkannya? Ada Queen of Swords. Wow, Queen of Swords-nya keluar 2 kali ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini potensialnya dia itu adalah janda atau duda ya. Seseorang yang saya lihat di sini sangat tegas. Seseorang yang sangat memakai logika, punya trauma di masa lalu, berusaha untuk tidak menggunakan perasaan karena dia punya banyak trauma ya. Dia takut kalau perasaan nanti mengalahkan logika dia, dia akan menjadi bucin dan dia akan menjadi seorang yang disakiti lagi kalau dia memakai perasaan seperti itu. Ada juga ciri-cirinya dia seorang yang sangat dingin, terkadang agak galak, tapi dia punya selera humor yang bagus. Seperti apa lagi ciri-ciri sosok yang menyukaimu tapi malu untuk mengungkapkannya? Banyak kartu ya. Seperti apa lagi? Ada Four of Wands. Ya, di sini kalau yang saya lihat dia itu satu komunitas dengan kamu. Entah itu komunitas hobi atau ada satu komunitas sebuah aktivitas yang pernah kamu jalani bareng sama dia. Punya hobi yang sama, misalnya seperti itu. Punya kegiatan yang sama dia. Dan energi kedua yang saya tangkap di sini, dia adalah seseorang yang sudah punya pasangan ya. Mungkin nggak semua, beberapa dari kamu dia seorang yang sudah ada pasangannya. Ace of Wands. Oke, jadi di sini kalau yang saya lihat dia seorang yang bisa saya katakan dia itu bisa membawa inspirasi bagi setiap orang yang dia temui. Bisa jadi dia seorang motivator, seorang guru, atau mungkin dia adalah seorang healer, bisa jadi ya. Kayak saya lebih melihat di sini dia seorang yang sangat positif, punya gairah yang cukup tinggi sama kamu ya, yang saya lihat di sini. Bahkan kayak saya melihat passionnya dia itu kepada kamu itu besar banget. Di sini saya juga melihat ada juga potensi di mana dia ini adalah orang baru. Seperti apa lagi ciri-ciri sosok seseorang yang sangat suka kepadamu tapi malu untuk mengungkapkannya? Ada Temperance. Oke, di sini kalau yang saya lihat dia seseorang yang sebenarnya secara logika dan perasaan itu cukup balance ya. Atau di sini dia seseorang yang terkadang jarang menggunakan perasaan ya, lebih kepada logika kalau yang saya lihat ya. Dan gak biasanya kalau dia itu ketemu seseorang itu bisa lemah perasaannya, tetapi yang saya lihat di sini ketika dia melihat kamu, perasaan dia itu seperti lebih besar dari logikanya, sehingga
itu membuat dia cukup untuk berkonflik batin. Banyak yang dia pertaruhkan. Dia mau mempertaruhkan perasaannya dia sama kamu, atau dia mempertaruhkan logikanya sama kamu. Sedangkan antara perasaan dan logika itu belum bisa menyatu. Itu yang saya lihat di sini. Maka dari itu kayak di sini saya melihat dia sedang menyeimbangkan logika dan perasaannya sama kamu. Kayak gini ya contohnya, secara logika mungkin kamu nggak mungkin bisa sama dia gitu. Mungkin banyak penghalangnya, mungkin banyak perbedaannya. Tapi secara perasaan, dia nggak bisa melawan perasaan sukanya dia sendiri. Nah, itu yang membuat dia saat ini berkonflik batin. Ya. Dia seseorang yang kalau bisa saya bilang, sebenarnya kalau dekat sama dia, itu cukup membawa ketenangan, kedamaian. Seperti apa lagi ciri-ciri sosok yang suka padamu? Di sini ada Two of Wands. Oke. Kalau yang saya lihat di sini, dia adalah seseorang yang saat ini keberadaannya jauh dari kamu ya. Bisa LDR nih, beda kota, beda pulau, beda negara. Tapi dia nggak pernah berhenti memikirkan kamu, meskipun dia jauh dari kamu. Dan yang kedua yang saya tangkap di sini, dia adalah seseorang yang memiliki pilihan lain. Mungkin dia sudah ada pasangan atau mungkin dia ada pihak ketiga, yang dimana kalau dia disuruh milih, saat ini dia masih belum bisa. Atau di sini ada suatu pilihan hidup yang lain, kalau misalnya dia harus bersama kamu, ya. Seperti apa lagi ciri-ciri sosok seseorang yang sangat menyukaimu tapi malu untuk mengungkapkannya? Ada Six of Wands. Oke, jadi di sini kalau yang saya lihat, dia seorang yang sangat percaya diri, sangat suka dipuja orang banyak ya, atau mungkin memang dia memiliki banyak penggemar, banyak orang yang suka sama dia. Secara karir, dia sedang berada di posisi yang paling di atas, atau dia lagi sukses saat ini di dalam karirnya dia. Beberapa dari kamu ada juga yang dimana dia banyak dikenal orang ya, atau mungkin dia juga terkenal. Yang jelas di sini dia dikagumi banyak orang. Bisa jadi karena hasil karyanya dia, pekerjaannya dia, atau statusnya dia. Namun dia punya ego juga yang cukup tinggi yang saya lihat di sini. Terkadang dia terlihat arogan. Bottom of the deck-nya ada Knight of Wands. Wow, semuanya kayak yang dominan di sini ini ya, fire signs. Mungkin kebanyakan dari kamu dealing dengan seorang yang memiliki fire signs, Aries, Leo, Sagittarius ya, meskipun ada zodiak lain yang akan saya sebutkan nanti. Bottom of the deck-nya ada Knight of Wands. Saya merasa di sini dia akan mencari kamu. Dia akan mendatangi kamu. Ya, di sini ada Knight of Wands sampai 2 kali. Artinya ada suatu movement, ada suatu pergerakan di mana dia akan menuju kepada kamu. Five of Pentacles, saya merasa untuk saat ini situasi masih cukup sulit ya. Atau situasi di antara kalian saat ini masih ada yang dingin, atau ada yang diem-dieman, ada yang nggak lancar komunikasinya yang saya lihat ya. Ada juga yang dimana dia itu selalu on off sama kamu, selalu datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Artinya dia masih belum konsisten, tapi dia akan datang lagi ke kamu yang saya lihat. Ada yang banyak memberi di sini, tapi yang satunya tidak. Ada yang nggak balance, tapi di sini pada akhirnya kamu akan seimbang ya dengan dia antara memberi dan menerimanya. Ada keseimbangan antara memberi dan menerima ke depannya. Itu baik ya. Kedepannya dia akan datang dengan kamu untuk memberi sesuatu dengan tulus ya, yang mungkin selama ini dia belum pernah memberi sesuatu kepada kamu. Dia seorang yang suka banget dengan penampilan kamu.
Kayak ada chemistry yang kuat di antara kalian. Ya, untuk energi zodiak yang terbaca di sini ada energi dari zodiak Air sign Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign Aries, Leo, Sagittarius, Earth sign juga ada Capricorn, Virgo, Taurus, Water sign juga ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Zodiak yang terkuat di sini yaitu energi dari zodiak Sagittarius sangat kuat di sini ya. Dan fire sign itu kuat banget sini, Aries, Leo, Sagittarius. Kita akan lihat apa yang membuat dia malu mengungkapkan perasaan sukanya kepada kamu. Apa yang membuat dia malu mengungkapkan perasaan sukanya kepada kamu? Ada The Hermit. Oke, jadi di sini memang menurut dia kayak di sini dia masih mencoba untuk mencari suatu jalan keluar yang saya lihat ya. Kayak kalau misalnya dia mengungkapkan sesuatu sama kamu itu harus ada jalan keluarnya juga. Mungkin di sini artinya ada penghalang di antara kalian, yang dimana kalau dia sudah mengungkapkan perasaannya dia dan berniat serius, maka dia juga harus menyediakan solusi dan jalan keluarnya untuk kalian bisa bersama. Maka dari itu yang saya lihat di sini sekarang yang bisa dia lakukan adalah memendam perasaannya dulu atau diam dulu. Karena menurut dia itu yang terbaik ya. Apa yang membuat dia malu mengungkapkan perasaannya kepada kamu? Apa yang membuat dia malu mengungkapkan perasaannya dia kepada kamu? Ada Ten of Wands ya. Kalau yang saya lihat di sini, kalau dia mengungkapkan perasaannya sama kamu, itu akan menambah beban bagi dia. Ya, seperti yang sekarang mungkin hidupnya dia sudah rumit dan mumet, dia nggak pengen dulu untuk menambah beban dalam hidupnya dia. Seperti itu. Atau di sini akan ada suatu tanggung jawab yang bertambah jika dia harus mengungkapkan perasaannya dia sama kamu. Artinya untuk saat ini mungkin dia masih belum siap ya. Apalagi yang menyebabkan dia malu mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Bisa jadi saat ini dia juga masih banyak tuntutan, tanggung jawab dalam pekerjaannya dia yang membuat dia masih belum punya banyak waktu untuk dia luangkan bersama kamu, dan takutnya kalau dia terlalu sibuk atau dia terlalu banyak beban, tanggung jawab, dan dia harus bersama kamu, takutnya dia nggak bisa membahagiakan kamu. Di sini ada Knave of Wands. Oke, ini energinya beda lagi sama yang tadi ya. Kalau di sini yang saya lihat ada juga yang dimana dia itu malu mengungkapkan perasaannya sama kamu karena dia masih ingin kebebasan. Artinya di sini mungkin dia bukan malu mengungkapkan perasaannya, tapi mungkin masih belum bisa mengungkapkan perasaan itu yang saya lihat di kartu ini ya. Karena dia masih suka kebebasan, masih suka dekat dengan banyak orang ya, seperti itu. Artinya dia belum siap serius lah sama kamu ya. Apalagi yang membuat dia malu mengungkapkan perasaan sukanya dia kepada kamu? Ada Four of Swords ya. Karena kalau yang saya lihat di sini ini adalah energi healing ya. Bisa jadi dia baru saja keluar dari hubungan yang menyakitkan dan sekarang itu dia masih healing, masih ingin tenang, masih ingin mencari kedamaian dulu sebelum dia membuka hati kepada orang lain, seperti itu yang saya lihat. Kalau di sini yang saya lihat dia pengen hidup tenang artinya. Itu yang menyebabkan dia malu mengungkapkan perasaan sama kamu. Ya, bukan berarti kamu adalah sumber ketidaktenangan dia, nggak. Mungkin ada satu hal nanti yang dimana kalau dia mengungkapkan perasaan sama kamu, hubungan akan semakin serius dan itu bisa mengganggu ketenangan dia saat ini. Jadi artinya dia masih ingin hidup tenang saat ini. Apa yang membuat dia malu mengungkapkan perasaannya sama kamu? Ada Queen of Wands. Oke, di sini kalau yang saya lihat kayak ada rasa insecure ya. Kayak di sini dia itu respect banget sama kamu. Dia kayak melihat energi kamu itu melebihi dia, lebih bagus dari dia. Atau di sini kamu udah nggak pengen yang namanya hubungan yang nggak serius. Kamu udah pengen yang namanya hubungan yang berkomitmen, hubungan yang serius gitu. Sedangkan dia di dalam kapasitas yang belum siap untuk serius. Itu yang membuat dia kayak malu atau enggan untuk mengungkapkan perasaannya dulu sama kamu.
Kayak dia ngelihat kamu itu perfect banget orangnya. Mungkin kalau sama kamu itu juga mungkin high maintenance. Dia mikirnya kayak gitu, kayaknya kalau sama kamu itu mesti ekstra banget, effort seperti itu. Apalagi membuat dia malu mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ada juga yang di sini saya melihat gaya hidup yang berbeda ya. Mungkin dia melihat gaya hidup kamu itu wah banget. Ada juga yang seperti itu sehingga dia merasa kayak kalau dia sama kamu nantinya dia yang harus banyak actionnya, banyak pengorbanannya seperti itu. Di sini ada Nine of Cups ya yang membuat dia malu. Oke, kalau yang saya lihat di sini, saya merasa kayak saat ini dia masih ingin sendiri. Ini lebih kepada energi single ya. Artinya dia masih lebih nyaman untuk menyendiri saat ini. Tidak ada yang harus dia urus gitu ya, atau tidak ada yang akan mengekang dia kalau dia mau kemanapun, ngapain apapun gitu. Nggak ada yang ngurus dia, nggak ada yang berani ngekang dia gitu. Jadi artinya di sini dia masih belum mau kehilangan kebebasan dia. Dia masih suka freedom ya. Apalagi alasan dia yang membuat dia malu mengungkapkan perasaan sukanya dia kepadamu. Ada di Emperor. Wow, oke. Di sini kalau yang saya lihat ini di sini ada energi yang lebih muda dari kamu usianya ya, karena ada Knave of Wands dan di sini ada energi yang usianya lebih tua dari kamu ya. Yang manapun boleh. Yang saya lihat di sini dia itu gengsinya tinggi banget. Di Emperor ini ya, menggambarkan dia itu orangnya kaku, gengsinya tinggi banget, egonya gede banget, jadi dia kayak gengsi aja kalau dia mengungkapkan perasaannya sama kamu, bilang suka sama kamu. Atau bagi dia kayak, kalau saya lebih melihat ini, orang ini dewasa sebenarnya cara pemikirannya. Jadi kayak bagi dia mengungkapkan rasa suka sama kamu itu nggak penting bagi dia. Selama dia masih belum bisa take action, bertindak sama kamu. Jadi bagi dia mengungkapkan rasa suka itu nggak ada gunanya. Dia maunya kalau dia mengungkapkan rasa suka, itu dia sudah harus ready dan siap untuk kamu. Oke, bottom of the deck-nya ada Two of Swords. Di sini saya melihat ada yang berada di antara dua pilihan. Ya, banyak sekali ada yang sedang berada di antara dua pilihan dan dia masih belum bisa memilih ya. Pilihan itu bisa apa saja, bisa pilihan gaya hidup. Mungkin kalau dia memilih kamu, ada gaya hidup dia yang harus berubah. Ada hidup dia juga yang mengalami perubahan besar seperti itu. Ada juga yang dimana pilihan itu adalah orang lain. Misalnya kalau dia memilih kamu, ada orang lain yang akan tersakiti, bisa jadi ya. Dan di sini ada the star, tapi dia masih berharap kalau suatu saat nanti dia bisa bersama kamu. Karena dia di sini melihat kamu itu sebagai seseorang yang sangat menenangkan bagi dia. Kamu adalah terangnya dia, cahaya hidupnya dia, itu yang dia lihat dari kamu. Four of Cups, dia masih nggak puas dengan situasi di antara kalian saat ini. Dia nggak puas karena dia nggak bisa bertindak, itu yang saya lihat. Dan di sini saya lebih melihat dia sering merenung ya. Dia tahu kalau dia bersama kamu, dia harus melakukan suatu perubahan. Tapi siapkah dia? Itulah pertanyaannya dia saat ini. Oke, energi zodiak lagi yang terbaca di sini ya, yang terkuat aja saya bilang ya, karena tadi semua zodiak sudah ada saya bilang. Di sini energi zodiak yang keluar lagi ada zodiak Virgo sangat kuat di sini. Ada zodiak Aries juga sangat kuat di sini ya. Dan ada zodiak Aquarius juga sangat kuat di sini. Oke, kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Let go of control issues. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini, kalian berdua ini kayak akan saling berpasrah kepada yang di atas ya. Jadi kalian nggak mau saling mengontrol situasi ini. Kalian pasrah aja ke depannya.
Entah hubungan ini akan berujung kemana, berujung ke komitmen atau tidak gitu. Kalian sama-sama memasrahkan kepada yang di atas. Apalagi yang mungkin terjadi, keep an open mind. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini, kalian akan berusaha melihat situasi di antara kalian dengan pikiran yang terbuka. Jadi kayak di sini mungkin kamu punya ekspektasi pasangan kamu tuh harus ini gitu. Tapi di sini alam semesta mengatakan kamu harus open mind juga, membuka pikiran kamu. Mungkin pasangan kamu seseorang yang tidak harus selalu sama dengan standar kamu, seperti itu. Wedding, wow. Untuk pertanyaan apa yang mungkin terjadi di antara kalian ke depannya, ada loh yang berpotensi menikah di sini ya. Saya merasa banget di sini akan ada yang menikah di sini ke depannya sama seseorang yang kalian pikirkan. Apalagi yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya. Wow, udah wedding engagement. Jadi yang saya lihat di sini kamu sama dia ke depannya berpotensi untuk berkomitmen. Ya, misalnya dari yang PDKT jadi pacaran ya. Mungkin dari yang pacaran akan lebih serius dan bisa ke pertunangan atau pernikahan. Yang jelas akan naik level ya. Semakin serius dan semakin berkomitmen. Apalagi yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya. Children. Sini kalau ada engagement, wedding, dan children, artinya kamu sama dia ini berpotensi bakal bisa punya anak juga ya, jika itu memungkinkan. Oke, apalagi yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya. Apalagi yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya. This could be the one. Jadi, kamu sudah ketemu dengan jodoh kamu. Alam semesta ingin mengatakan itu. Bisa jadi dia ini adalah memang jodoh kamu. Satu-satunya untuk kamu. Seperti itu. Bottom of the deck-nya ada separation. Artinya kebanyakan dari kalian yang menonton saat ini situasi kalian sedang berpisah atau terpisahkan oleh jarak dan waktu. Bisa jadi memang berpisah kalian benar-benar udah putus, nggak ada komunikasi ya. Hubungan kalian break bisa jadi. Atau separation di sini juga yang saya lihat kamu sama dia sedang terpisahkan jarak dan waktu. Bisa jadi LDRan ya, bisa jadi kalian itu beda kota, beda pulau, beda negara ya. Oke, sekarang saya akan ambil charm Sio, siapa tahu ada Sio kamu dan dia di sini. Ada Sio kambing. Ada Sio tikus. Ada Sio kerbau. Ada Sio anjing. Ada Sio ayam. Ada Sio kuda. Ada Sio macan. Ada Sio babi. Ada Sio ular. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal putus, tanggal ketemu, tanggal jadian, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan ya. Ada angka 18. Ada angka 8. 11. Ada angka 1. Ada angka 7. Ada angka 4. Ada angka 2.
17, 15. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf Y, K, J, N, Q, L, ada huruf G, D, ada huruf B. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan ya. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan spesial kalian. Ada bulan Juli, Oktober, November, Desember, Agustus, Maret, April, Juni, September. Oke, sekarang saya akan ambil nama-nama weton ya. Siapa tahu ada weton kamu atau weton dia di sini. Ada Sabtu Kliwon, Jumat Wage, Selasa Legi, Selasa Pon, Kamis Pon, Sabtu Pon, Senin Legi atau Senin Umanis, Rabu Legi atau Rabu Umanis, Minggu Pon, Selasa Kliwon. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu iya atau tidak. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silakan di pause dulu videonya ya. Oke, kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton. Iya atau tidak?
Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk genre ini mengenai siapa dia yang suka banget sama kamu tapi malu untuk mengungkapkannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.